Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, seputar tutorial-tutorial dan informasi pendidikan. Sebelum saya lanjutkan video ini, perlu saya ingatkan Bapak Ibu guru bahwa soal FR merupakan soal-soal yang sering keluar pada uji pengetahuan UKM PPG, terutama pada bidang PAI, dan berdasarkan pengalaman saya mengikuti PPG. Jadi insya Allah Bapak Ibu belajar dari channel ini, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mempersiapkan UP dengan baik dan semoga bisa lulus nantinya. Amin ya rabbal alamin. Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dari update terbaru dari video saya ini, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini dan bantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video-video saya ini agar dirasakan manfaatnya oleh Bapak Ibu guru semuanya, terutama yang sedang mengikuti PPG. Baiklah, langsung saja pada pembahasan kali ini, yaitu saya akan membahas soal FRUP pada part yang keempat, soal nomor 31 sampai 40. Baiklah, menuju soal yang pertama, yaitu soal nomor 31. Ketika guru mendapatkan penugasan di daerah terpencil dalam satu wilayah Indonesia, maka tindakan yang menunjukkan kecintaan pada profesinya adalah A. Meminta izin kepada keluarga besar untuk menjalankan tugas, B. Menjalankan hobinya menjelajah daerah baru untuk menambah pengalaman, C. Mempercantik lingkungan sekolah untuk menambah aktivitas, D. Menemani siswa-siswa berekreasi untuk menghilangkan kejenuhan sehabis belajar, E. Mengajar dengan tekun di daerah terpencil sebagaimana mestinya. Bapak Ibu, di sini yang diinginkan soalnya adalah termasuk bentuk kecintaan pada profesinya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kata kuncinya menunjukkan kecintaan pada profesinya. Ya, jawabannya adalah yang E, mengajar dengan tekun di daerah terpencil sebagaimana mestinya. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 32. Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah dalam materi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Pembelajaran dengan capaian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah dijalankan melalui teks bacaan, terjemahan, dan tafsir atau syarah hadis. Metode yang tepat digunakan adalah A. Tanya jawab, B. Menghafal hadis dan terjemahannya, C. Ceramah, D. Penulisan teks hadis, E. Memberikan harokat pada teks hadis. Sini jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Tanya jawab. Ya, karena di sini ada interaksi antara guru dan murid atau siswa. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 33. Pembelajaran contoh dan dampak positif hidup sederhana dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengamati video tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana yang ditayangkan menggunakan alat komputer dan proyektor. 2. Pendidik membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang aspek yang belum dipahami. 3. Pendidik menjelaskan tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana melalui metode ceramah. 4. Pendidik membimbing peserta didik untuk menggali contoh dan dampak positif hidup sederhana dan memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar. Dari langkah-langkah tersebut, yang termasuk kategori langkah belajar TIPEK adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 4, dan E. 1 dan 3. Bapak Ibu, di sini yang diinginkan adalah yang termasuk kategori TIPEK ya. Tapi TIPEK ini adalah penggabungan antara pengetahuan dan teknologi ya, yang ada teknologinya. Yang mana Bapak Ibu? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. 1 dan 4 ya. Di sini ada kata-kata komputer, proyektor, dan yang keempat yaitu memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 34.
Menurut Pedoman Pembelajaran Kurikulum 2013, kurikulum nasional, pendekatan pembelajaran harus berdasarkan kepada pendekatan saintifik atau yang dikenal dengan sintek genetik. Hal itu dimaksudkan agar peserta didik terbiasa berpikir logis dan prosedural sesuai dengan tahapan-tahapan ilmiah. Apa sajakah sintek genetik tersebut? A. Menentukan, mencoba, mengamati, mengevaluasi, dan tindak lanjut. B. Mengumpulkan informasi, menanyakan, merencanakan, mengevaluasi, menilai. C. Merencanakan, membuat, menjalankan, mengamati, mengevaluasi. D. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. E. Mengamati, merencanakan, menjalankan, mengevaluasi, menilai. Bapak Ibu, di sini ya yang termasuk tahapan-tahapan ilmiah sintek pada pendekatan saintifik itu ada yang dikenal dengan istilah 5M ya Bapak Ibu ya. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. M pertama mengamati, M kedua menanya, M ketiga mengumpulkan informasi, M yang keempat mengasosiasi, dan M yang kelima mengkomunikasikan. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 35. Ijtihad Umar bin Khattab ini berbasis atas keberanian intelektual yang mempengaruhi dua mazhab besar dalam memutuskan hukum, yakni Ahlul Ra'yi di Baghdad dan Ahlul Hadis di Madinah. Keberanian ijtihadnya ini menjadikannya sebagai contoh dari imam tauladan bagi penganut mazhab Ahlul Ra'yi yang kemudian pada tingkat yang lebih besar dipimpin oleh Abu Hanifah. Sementara Ahlul Hadis lebih mencontoh Abdullah putra Umar bin Khattab yang selanjutnya dipimpin oleh Imam Malik di Madinah. Ahlul Ra'yi adalah mazhab hukum Islam yang dalam memahami Al-Quran lebih mengutamakan akal, sementara ahli hadis senantiasa memperhatikan riwayat sunnah Rasulullah dalam memahami Al-Quran. Kedua mazhab ini berijtihad dari dua metode yang berbeda. Keduanya berasal dari model ijtihad yang awalnya dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam memahami teks dan konteks pemaknaannya. Baik mazhab Ahlul Ra'yi maupun Al-Ahlul Hadis sesungguhnya merupakan model ijtihad yang awalnya dilakukan oleh salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Khalifah ini adalah A. Muawiyah bin Abi Sufyan, B. Ali bin Abi Thalib, C. Utsman bin Affan, D. Umar bin Khattab, E. Abu Bakar. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Umar bin Khattab. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 36. Indikator yang dicapai dalam pembelajaran merupakan hasil belajar yang diraih siswa. Indikator yang menggambarkan karakteristik keberhasilan siswa kemudian dikonversi dalam angka. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari A. Pengukuran, B. Tes formatif, C. Evaluasi, D. Pemberian skor, E. Assessment. Bapak Ibu di sini ya ada kata kuncinya yaitu karakteristik keberhasilan siswa dikonversi dalam bentuk angka ya. Di sini jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Pengukuran. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 37. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan hadis tersebut. Berikut ini yang merupakan contoh penjelasan hadis terhadap Al-Quran dalam masalah sholat adalah A. Dalam Al-Quran hanya terdapat perintah dan waktu sholat 5 waktu saja, kemudian hadis menjelaskan rukunnya. B. Dalam Al-Quran hanya terdapat penjelasan sholat wajib saja, kemudian hadis menjelaskan sholat sunnah. C. Dalam Al-Quran hanya terdapat perintah untuk sholat saja, kemudian hadis menjelaskan rukun, syarat, dan waktunya. D. Dalam Al-Quran hanya dijelaskan rukun dan waktu sholat 5 waktu saja, kemudian hadis menjelaskan syaratnya. E. Dalam Al-Quran hanya terdapat penjelasan waktu sholat sunnah saja, kemudian hadis menjelaskan waktu sholat wajib. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Dalam Al-Quran hanya terdapat perintah untuk sholat saja, kemudian hadis menjelaskan rukun, syarat, dan waktunya. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 38. Setelah mendengarkan uraian Pak Guru terhadap ayat Al-Quran yang berbunyi Inna awliya Allahu lahaufun alaihim walahum yahzanun, maka peserta didik menyimpulkan bahwa para wali Allah adalah A. Orang beriman yang tiada merasa khawatir khauf dan tiada bersedih hati. B. Orang beriman yang tiada merasa khawatir khauf dan tiada bersukaria. C. Orang yang beriman yang lagi merasa khawatir khauf
dan tiada bersedih hati. D. Orang beriman yang merasa khawatir, khauf, dan bersedih hati. E. Orang beriman yang merasa khawatir, khauf, dan tidak bersenang hati. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Orang beriman yang tiada merasa khawatir, khauf, dan tiada bersedih hati. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 39. 1. Observasi, 2. Studi dokumentasi, 3. Angket, 4. Wawancara, 5. Tes uraian, 6. Sosiometri, 7. Unjuk kerja, 8. Pilihan ganda, 9. Portofolio. Jenis penilaian yang tidak digunakan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik adalah A. 1 dan 8, B. 2 dan 9, C. 5 dan 8, D. 3 dan 5, E. 4 dan 6. Di sini Bapak Ibu ya, yang diinginkan adalah yang tidak digunakan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotor. Berarti yang dimaksud adalah yang digunakan untuk mengukur pengetahuan ya. Di sini ada pilihan ganda sama tes uraian. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. 5 dan 8. Menuju soal ke selanjutnya yaitu soal nomor 40. Dan ini soal yang terakhir pada pembahasan kita kali ini. Soal nomor 40. Dalam Al-Quran terdapat ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Dari ayat-ayat di bawah ini yang termasuk ayat muhkam adalah A. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. B. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih laisa kamislihi syai'un. C. Was samawatu matwiyatum biyaminih. D. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. E. Yadullahi fauqa aidihim. Bapak Ibu, di sini yang diinginkan adalah ayat yang muhkam ya. Adapun pengertian ayat muhkam adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang sudah pasti ya. Kalau mutasyabih berarti yang masih samar-samar. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Demikian untuk pembahasan soal-soal FRUP UKM PPG pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar PPG dan UP. Saya doakan semoga Bapak Ibu terutama yang sedang mengikuti PPG dapat dimudahkan semuanya dan lancar dan lulus sampai akhir nantinya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.